Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri dan pemirsa sekalian. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini saya mengajak merenung bersama mengapa ada negara kaya yang rakyatnya miskin. Di atas kertas, negeri ini disebut kaya raya. Tanahnya subur, lautnya luas, gunungnya penuh mineral. Kita punya emas, nikel, batu bara, kelapa sawit, dan gas alam. Setiap tahun, miliaran dolar keluar dari perut bumi Indonesia. Namun, coba tanya kepada rakyat pedesaan, berapa yang mereka rasakan dari kekayaan itu? Jalan rusak, sekolah reyot, harga pupuk mahal, listrik padam bergantian. Kaya sumber daya, tapi miskin kesejahteraan. Ada yang salah dengan negeri ini. Bukan pada alamnya, tapi pada manusianya. Kekayaan negeri ini ibarat air yang mengalir, tapi sayangnya, alirannya tidak merata. Yang di atas menampung dengan ember besar, yang di bawah hanya kebagian tetesan kecil. Bantuan sosial, subsidi, proyek rakyat, semua terdengar indah di atas podium, tapi di lapangan sering berubah jadi lumbung politik. Ketika rakyat lapar, mereka disuruh bersyukur. Ketika pejabat lapar, mereka menyebutnya hak tunjangan. Lucunya, negeri yang kaya justru membiarkan rakyatnya berutang untuk bertahan hidup. Di desa-desa, banyak anak berhenti sekolah karena harus bantu orang tua. Di kota-kota, sarjana menganggur karena tak ada lapangan kerja. Sementara di berita, kita lihat gedung-gedung tinggi baru terus berdiri. Mobil dinas baru datang setiap tahun. Dan proyek-proyek mercusuar terus dijual dengan kata kemajuan. Padahal, kemajuan sejati bukan diukur dari beton dan aspal, tapi dari senyum rakyat yang bisa makan 3 kali sehari, yang bisa sekolah tanpa takut biaya, dan bisa berobat tanpa harus jual sawah. Negeri ini kaya, tapi kekayaan itu dijaga segelintir orang. Mereka punya kuasa atas sumber daya, izin tambang, dan lahan luas, sementara petani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil harus berjuang dari pagi sampai malam hanya untuk bertahan hidup. Ironinya, mereka yang paling berjasa justru paling sering dilupakan. Yang mengolah tanah tidak punya tanah, yang menjaga laut tidak punya kapal, yang membangun negeri justru hidup di rumah kontrakan. Padahal, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas tertulis, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kalimat yang seharusnya menjadi pedoman kini hanya terdengar seperti slogan tanpa makna. Kekayaan alam yang seharusnya untuk rakyat malah jadi rebutan bagi mereka yang punya kuasa. Negara ini tidak kekurangan harta, yang kurang hanyalah keadilan. Bukan alam yang membuat rakyat miskin, tapi sistem yang menutup peluang bagi yang lemah. Jika kekayaan negeri ini bisa dikelola untuk rakyat, bukan untuk kelompok atau partai, maka kita tak perlu lagi bangga disebut negara kaya, karena rakyatnya pun akan ikut kaya. Dan di hari itu, mungkin kita baru bisa bilang, Indonesia bener-bener merdeka. Baiklah sahabat DDN dari daerah untuk negeri, dan pemirsa sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga para pemimpin negeri masih punya hati dan nurani, dan membuat bangsa ini bahagia dan sejahtera.